Hai semuanya, kembali lagi. Perkenalkan, nama aku Vina Amalia dengan NPM 1222019, Prodi Manajemen dengan konsentrasi SDM. Oke, di pertemuan ke-12 ini aku akan membahas materi mengenai membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Langsung kita bahas. Yang pertama itu ada human capital dan manajemen. SDM. Yang pertama ada SDM. Sejarah peradaban manusia itu membuktikan bahwa manusia itu mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini tuh adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Lalu yang kedua itu ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk meningkatkan pencapaian nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini tuh membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras untuk komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Lalu yang ketiga itu ada investasi pendidikan SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu di sini tuh ada juga variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM yaitu kemampuan dalam sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Variabel tersebut tuh menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma, nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Lalu juga ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau juga dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional daerah. Lalu juga ada penekanan kualitas SDM. Yang pertama itu ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Lalu yang kedua itu ada kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan, lalu juga ada sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Lalu yang ketiga itu ada kualitas kekarya yang meliputi itu yang pertama itu ada faktor pribadi yaitu bisa kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, mandiri. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan. Di dalamnya itu ada organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinannya. Lalu yang terakhir itu ada faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial di sekitar kita dan ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada kebutuhan SDM di Indonesia. Ditegaskan, SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Lalu di sini juga ada human capital dan manajemen SDM. Secara hafifahnya tuh pengertian modal manusia itu atau capital human itu pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia itu tuh sebagai modal atau aset bagi bangsa. Lalu juga human capital management oleh Gaspress 2012 itu dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga
memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM memiliki kompetensi atau komitmen dan karakter agar organisasi tersebut itu menjadi lebih berkualitas lagi dari yang lainnya. Lalu juga di sini ada dalam menyiapkan SDM yang berkualitas itu, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, terus juga memberikan motivasi dan pengendalian. Pada dasarnya tuh organisasi itu memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Lalu itu ada dalam human capital itu MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Lalu di sini tuh ada 3 human dan investasi atau pembangunan SDM. Yang pertama itu ada standar kualitas. Nah, kualitas ini tuh produktivitas memenuhi standar. Terus juga kalau misalkan SDM itu mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup, itu juga SDM itu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan peminatannya. Lalu di sini juga ada investasi SDM. Yang dimaksud itu dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu juga ada penempatan SDM. Orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi itu dapat memenuhi target SDM yang kita harapkan. Lalu juga ada konsep kapital atau modal manusia. Konsep kapital ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya tuh manusia tuh akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Jadi tuh pendidikan tuh sangat penting banget, guys. Terus juga pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu di sini tuh ada mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat, anak yang cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya itu semua individu yang normal itu memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan fungsinya bakat seperti bakat matematika, olahraga, terus juga bahasa, seni juga dan lainnya. Tergantung pada di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu nih disediakan strategis dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Pertemuan ke-12 ini tentang membangun human berkualitas itu sampai di sini ya. Jangan lupa like, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.